Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Happy Mate. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi materi ini adalah materi inti dari materi pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi untuk memahami materi ini baiknya kita harus bahkan wajib memahami materi pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau kita sudah menguasai bagaimana menyelesaikan, menentukan daerah himpunan penyelesaian dari materi pertidaksamaan linear dua variabel, maka insya Allah ini akan sangat mudah diselesaikan. Jadi bentuk umumnya itu adalah A1X plus B1Y lebih kecil atau sama dengan C1, kemudian A2X plus B2Y lebih kecil atau sama dengan C2. Jadi ini lebih kecil atau sama dengan ini adalah tanda pertidaksamaan yang menjadi wakil saja. Jadi di sini kadang dia bisa lebih besar dari atau sama dengan, atau lebih kecil saja. Untuk diketahui catatannya, kalau dia lebih kecil atau lebih besar tanpa ada sama dengannya, nanti yang membedakan itu adalah di bentuk grafiknya atau garisnya, ditandai dengan tanda putus-putus. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya tidak berbeda jauh dengan kita menyelesaikan soal-soal tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi langkah-langkah yang saya rangkum itu ada 4. Yang pertama adalah kita membuat titik bantu, kemudian membuat grafik, kemudian menguji titik, dan baru terakhir kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk diketahui di sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah irisan dari daerah penyelesaian kedua pertidaksamaan ini nanti. Gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal saja. Ya, misalnya untuk soal nomor 1, lukis daerah himpunan penyelesaian dari 3X plus 5Y lebih kecil atau sama dengan 15. Yang kedua 4X plus 2Y lebih besar atau sama dengan 8. Yang kedua, nomor 2, 5X plus 6Y lebih kecil atau sama dengan 60. 3X plus 8Y lebih kecil atau sama dengan 48. Ya, kita coba untuk menyelesaikan nomor 1. Ya, jadi langkah pertama adalah kita tentukan kita membuat titik bantu dulu. Ya, kita tulis ulang. 3X plus 5Y lebih kecil atau sama dengan 15, kemudian 4X plus 2Y lebih besar atau sama dengan 8. Ya, kita coba ya. Jadi yang pertama kita buat titik bantu. Jadi ini kita bisa tanpa harus melakukan perhitungan dengan prosesnya, karena ini kita sudah pelajari di materi pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama untuk 3X plus 5Y kita asumsikan sama dengan 15. Nah, kemudian kita buat titik bantu 0, 0 seperti biasa. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum paham, nanti bisa menonton video sebelumnya tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan ini. Untuk apa? Untuk kita mencari nilai Y. 3 kali 0, 0, 5Y sama dengan 15, maka Y 15 bagi 5 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 0, maka X-nya 3X sama dengan 15, maka X-nya sama dengan 5. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, 4X plus 2Y
Sekali lagi kita asumsikan sama dengan 8. Buat titik bantu juga X, Y. Sini 0, sini 0. Kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka sisa 2Y sama dengan 8, maka Y sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian Y sama dengan 0, kita masukkan ke sini, 2 kali 0, 0, maka sisa 2X sama dengan 8, X sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, kalau sudah begini, kita langsung membuat grafiknya. Iya. Sorry ya, agak tidak lurus. Anggap saja lurus ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan 0,3 untuk persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. 0,3 berarti 0 X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Anggap saja di sini 3. Kemudian 5,0 kita taruh sini misal 5. Ya. Kita lihat tandanya lebih kecil atau ada sama dengannya, berarti garisnya penuh, tidak putus-putus. Kita lihat lagi tandanya lebih kecil atau sama dengan 15. Grafiknya udah jadi nih, tinggal kita cari uji titik bantu. Misalnya kita ambil 0,0 di sini. Masukkan ke persamaan awal, 3X plus 5Y lebih kecil dari atau sama dengan 15. 3 kali 0 plus 5 kali 0. 0 lebih kecil dari atau sama dengan 15. Betul tidak? 0 lebih kecil dari 15. Betul. Oke, berarti daerah himpunan penyelesaiannya untuk grafik ini menuju ke titik 0,0. Nah, berikutnya yang kedua, kita tentukan juga grafiknya, yaitu grafik 4X plus 2Y sama dengan 0, 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4 di atas 3. Kemudian 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Nah, tandanya lebih besar atau sama dengan, ada sama dengannya, berarti garisnya penuh. Nah, jadi sekarang kita tentukan arsirannya kemana. Nah, kita lihat sama juga, sekarang kita masukkan titik 0,0 misalnya di bawahnya grafik. Kita masukkan ke pertidaksamaannya yang ini. 3 tambah 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, berarti 0 lebih besar dari 8. Nah, pertanyaannya, apakah benar 0 itu lebih besar dari 8? Nah, salah ya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu tidak mengarah ke titik 0,0, tetapi sebaliknya, berarti dia ke atas ya. Tinggal kita arsir ke atas. Ya. Itu ya. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini, kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, daerah himpunan penyelesaian itu adalah irisan dari kedua daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut, yaitu di sini. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau masih belum paham bagaimana proses untuk menentukan titik bantu, kemudian menguji titik, teman-teman bisa menonton video sebelumnya. Saya sudah taruh di deskripsi. Gitu ya. Baik, soal yang kedua. Nah, ini sama. Oh, sorry, agak bergetar ini. Soal yang kedua. Nah, sini aja. 5X plus 6Y lebih kecil atau sama dengan 60. Kemudian 3X plus 8Y lebih kecil atau sama dengan 48. Nah, sama. Kita cari titik bantunya dulu, tetapi kita ambil satu-satu dulu. Kita asumsikan 5X plus 6Y sama dengan 60.
Buat titik bantu X, Y. Sini 0, 0. Ya, teman-teman pasti insya Allah udah sangat paham. Amin. Kita masukkan X sama dengan 0. 5 kali 0, 0. 6Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 60 bagi 6, 10. Kemudian masukkan Y sama dengan 0. Sisa 5X sama dengan 60. 60 bagi 5, X. 60 bagi 5, sama dengan 12. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, sekali lagi kita asumsikan ini sama dengan 60. Buat titik bantu lagi X, Y. Sini 0, di sini 0. Kemudian kita masukkan X sama dengan 0 ke sini. Maka 8Y sama dengan di sini 48. Kita masukkan di sini X sama dengan 0, maka 8Y sama dengan 48. Maka Y-nya sama dengan 48 bagi 8. 6 ya. 6, 8, 48. Oke. Kemudian masukkan Y sama dengan 0, maka sisa 3X sama dengan 48. Maka X sama dengan 48 dibagi 3. Berapa? 1, 16 ya. Ya, 16 betul. Nah, kalau sudah tinggal kita buat juga titik grafiknya. X yang vertikal Y, kemudian di sini 0. Kita masukkan langsung ini. 5X plus 6Y sama dengan 0. Titik koordinatnya 0,10, berarti X-nya 0, kemudian Y-nya 10. Ya, anggaplah di sini. Kemudian 12,0, berarti X-nya 12. Di sini ya. Aduh. Berarti tinggal kita tarik. Shift. Kemudian kita lihat tandanya lebih kecil dari, udah biasa ya, kita ambil titik 0,0, masukkan ke pertidaksamaan. 5 kali 0, 6 kali 0, 0 lebih kecil dari 60. Betul? Betul, oke. Tinggal kita arsir ke bawah, ke arah titik 0,0. Kemudian yang kedua 0,6. Persamaan yang kedua. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. Anggaplah di sini ya. Yang kedua 16,0, berarti X-nya 16. Tinggal kita tarik. Iya. Karena ini manual, mohon maaf kalau tidak terlalu lurus. Sekarang daerah penyelesaiannya kemana? Kita buktikan lagi. Ambil titik 0,0, masukkan ke pertidaksamaan. 3 kali 0, 0, 8 kali 0, 0. 0 lebih kecil atau sama dengan 48. Betul enggak? Betul sekali. Tinggal kita arsir ke arah 0,0 berarti. Nah, seperti ini. Oke. Mana himpunan penyelesaiannya? Tinggal dilihat. Di mana letak irisannya, yaitu di sini. Oke. Ya, seperti itu teman-teman, sudah selesai. Jadi sekali lagi, untuk memahami materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel, teman-teman baiknya harus memahami tentang materi pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun materinya teman-teman bisa tonton atau pahami di video sebelumnya yang saya taruh linknya di deskripsi. Baik, itu saja teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Mohon masukannya dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.